Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirul Mustafa Faturahim, NIM 173 kelas PKUC. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan dibagi menjadi tiga. Satu, status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Dua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Tiga, pembangunan sistem pendidikan. Satu, status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh faktor pembangunan. Menurut paham umum kata pembangunan, lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan pembangunan pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai ke alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, Ikatan Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapat dipenuhi hajat hidup, jasmani dan rohani sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, bertoleransi, rendah hati, kemampuan bekerja sama, dan menerima hak orang lain. Tak hanya sebagai objek, manusia dipandang juga sebagai subjek. Pendidikan dan pembangunan karena dengan segenap kemampuannya menggarap kemampuan lingkungannya secara dinamis, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Uraian tersebut menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan antar keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil sumber daya tenaga yang menunjang hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. 2. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sarapan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. 2. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lingkungan sekolah, pendidikan formal, lingkungan masyarakat, pendidikan non formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, basic education, pendidikan lanjutan, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang keuangan, bidang perhubungan, bidang komunikasi, bidang pertanian,
bidang pertambangan, bidang pertahanan, dan lain-lainnya. 3. Pembangunan sistem pendidikan. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan harus dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang mengantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek-aspek yang lain karena memberikan arah pada aspek-aspek lainnya. Meskipun aspek filosofis menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain secara total. Sekian dari saya, Amirul Mustafa Fathur Hakim, NIM 173, kelas PKOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.